Bagaimana cara menyusun SOP makro sejak tahun 2000 menyusun SOP sejak tahun 2012 itu sudah ada pedomannya dari Menpan. Sebenarnya kalau Pemda tahun 2011 itu juga ada pedomannya, kalau nggak salah Permendagri nomor 53 atau 51 saya lupa. Jadi sebenarnya substansinya atau formatnya sama, mau Pemda maupun mau instansi pemerintah pusat itu format SOP-nya sama. Inilah yang akan kita masukkan ke dalam form pelaksana yang ada pada alur SOP. Begitu juga dengan Direktorat Pembinaan Pengusahaan juga sama. Ini ada koordinator, dan mungkin juga nanti ada keterlibatan Menses. Itu juga boleh dimasukkan kecuali ada pihak eksternal seperti yang tadi saya jelaskan. Karena ada memeriksa, selebihnya sudah menerima laporan. Nah, inilah contoh SOP yang kurang baik. Jadi yang baik gimana dong, Mbak? Nah, ini. Kan tadi disampaikan kalau SOP yang baik itu harus meminimalisir disposisi. Kira-kira yang bisa membedakan oh ini perlu dan tidak itu kira-kira sampai sejauh mana nih? Apakah langsung ke yang proses transaksi apa gitu? Kan ini kalau contoh yang kurang baik kan memang dibeli dari eselon 1 sampai masuk. Nah kira-kira seharusnya bagaimana gitu? Ya. Nah, kalau memang ini lingkupnya memang ini tergantung mikro dan makro sih momennya. Nah kalau di eselon 2 kan berarti ada direktur, ada koordinator sama pelaksana. Nah itu kira-kira sampai batasan mana bahwa itu bisa dibuat Jadi memang tergantung nanti diskusi kita bagaimana. Kalau kita lihat kan eselon 2 ini kan pimpinan yang paling tingginya kan ada di Direktorat Jenderal Pendidikan kan ya. Oh ya, eselon 1 maaf. Nah, langsung aja tindak lanjut akan dilakukan itu apa? Tapi jika itu memang krusial, boleh kalau misalkan Mbak, kita harus ada disposisi dari atasan saya misalnya. Kalau yang itu yang jauh karena masih ada stakeholder luar. Cuma seringkali kalau kita masukkan stakeholder di dalam SOP kita tidak bisa melakukan mengendalikan waktu. Seperti itu kecuali dalam surat keterangan stakeholder kita berikan statement agar tidak mengalami pasien-pasiennya bulan kerja. Nah seperti itu kita tidak semua proses ada dilengkapi dengan surat dari pimpinan yang proses seperti itu. Nah itu nanti solusinya seperti apa gitu, karena banyak sekali yang memang kita memang melibatkan pihak luar. Tapi itu juga sudah melakukan SOP makro yang SOP administrasi kerja dinas luar negeri itu kan melibatkan dari Kementerian dan juga dari Kemenlu. Alhamdulillahnya Kementerian dan Kemenlu ini sudah melakukan pelayanan publik dengan menggunakan aplikasi. Nah, standar waktu dalam pelayanan aplikasi itu yang kita jadikan sebagai waktu dalam SOP kita itu bisa seperti itu ya Bu Suci ya? Bisa. Oke. Kemudian yang ketiga sama seperti pertanyaan Bu nanti ketika kita nanti sudah masuk ke dalam SOP mikro yang nanti bagi dari SOP makro itu kan lingkupnya di dalam eselon 2 ya, dan mekanisme disposisi itu memang terjadi gitu, dan justru kalau misalnya nanti dan memang harus di-step, artinya memang itulah proses birokrasi di organisasi kami seperti itu, dan mungkin nanti nilai tambah itu baru ada di level JF pertama atau JF muda yang melakukan verifikasi atau analisis atau evaluasi di situ. Nanti naik ke atas lagi juga ada mekanisme mengevaluasi dan misalnya sampai ditetapkan. Mungkin seperti itu nanti kami mohon dijelaskan dan diberikan contoh gitu ya, batasan agar baik dan efektif tuh yang seperti apa. Kemudian yang terakhir kita kan juga sedang melakukan transisi organisasi menuju organisasi yang lebih tidak hierarkis tapi matriks gitu ya, tim kerja gitu sesuai dengan Permenpan 7 tahun 2022 itu. Apakah mungkin dari timnya Bu Suci ada pengalaman untuk menyusun proses kerja yang